Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat buat belajar ya, anak-anak Ibu. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mulai belajar lagi pembelajaran seni rupa. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang garis yang membuat bentuk. Nah, ini ya, kita akan belajar tentang garis yang membuat bentuk. Nah, apa-apa saja sih garisnya? Nah, sebelum masuk ke situ, Ibu akan mengingatkan kembali apa sih pengertian dari garisnya ya. Nah, ini kita bahas dulu tentang tujuan pembelajaran seni rupa pada hari ini. Siswa dapat memahami bahwa berbagai jenis bentuk dibentuk oleh berbagai macam garis. Nah, jadi Ibu ingin kalian dapat memahami bahwa berbagai jenis bentuk itu dapat dibuat dengan berbagai macam garis. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi nama-nama bentuk geometris. Nah, yaitu segitiga, segi empat, lingkaran, dan oval. Jadi, kalian dapat mengetahui ya, apa saja nama-nama bentuk geometris yang di antaranya yaitu segitiga, segi empat, lingkaran, dan oval. Nah, sebelum masuk ke garis yang membuat bentuknya, apa-apa saja, Ibu ingin mengingatkan lagi ya, tentang pengertian garis. Garis adalah deretan titik-titik yang saling berhubungan. Nah, kemudian tadi ada eh, istilah bentuk geometris ya anak-anak. Nah, bentuk geometris itu adalah bentuk yang memiliki ukuran atau dapat diukur secara matematis ya. Nah, contohnya itu tadi adalah segitiga, segi empat, lingkaran, dan oval. Garis lurus tadi ya, garis lurus adalah garis penghubung terpendek antara dua titik yang tidak bertepatan. Garis lurus terbagi menjadi tiga, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Di garis vertikal ya, masih ingat ya, adalah garis lurus yang turun ya, menurun ke bawah. Kemudian horizontal adalah garis lurus yang mendatar. Ini mendatar nih ke samping ya. Nah, kalau diagonal ini adalah garis lurus yang arahnya miring, baik itu miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, kemudian, ada juga garis lengkung. Garis lengkung adalah garis yang menghubungkan dua titik dan tidak dalam satu garis lurus. Nah, ini ya contohnya. Jadi yang namanya garis lengkung itu dia itu menghubungkan dua titik ya. Ini titik ini dan titik ini. Nah, dia tidak dalam satu garis lurus. Nah, ini tadi ya contoh-contoh bentuk geometris yang dibuat oleh garis. Nah, ini segitiga. Contohnya salah satunya adalah segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya tiga buah sisi serta memiliki tiga buah titik sudut. Yang mana sih Bu sisi? Nah, ini sisi nak ya. Ini satu, dua, tiga. Nah, itu namanya sisi ya. Kemudian sudut yang mana Bu? Ini sudut yang ini nih. Nih ada runcing-runcing nih. Ini satu, dua, tiga. Nah, jadi segitiga itu memiliki tiga sisi dan juga memiliki tiga buah titik sudut lah. Nah, ini dibentuk oleh garis lurus. Nah, ini garis lurusnya ya anak-anak. Ini garis lurus diagonal yang membentuknya ya. Kemudian ini adalah garis lurus horizontal. Nah, jadi tiga buah garis lurus itu membentuk sebuah segitiga. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini ada bangun geometris yang kedua ya, yaitu segi empat. Nah, segi empat ini adalah bidang yang memiliki empat sisi, sehingga memiliki empat sudut. Nah, mana sih sisinya, Bu? Ini sisinya ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, itu sisinya ya anak-anak Ibu. Nah, ini sudutnya. Ini sudutnya. Ini yang runcing-runcing nih sudutnya ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini ya. Nah, ini juga dibentuk oleh garis lurus. Ada empat garis lurus ya, yaitu garis vertikal dan horizontal. Mana garis vertikalnya, Bu? Ini ya, yang menurun ke bawah nih ada dua nih. Satu, dua.
Wa. Nah, ini garis vertikalnya. Kemudian horizontalnya juga ada 2 ya. 1, 2. Nah, jadi garis vertikalnya 2, garis horizontalnya 2, sehingga garis lurus yang membentuknya ada 4. Nah, itu namanya bangun segi 4. Nah, ada contoh lagi ya anak-anak. Nah, sekarang adalah bangun bentuk geometris yang dibentuk oleh garis lengkung. Nih, contohnya lingkaran ya. Ini lingkaran contohnya seperti ini. Ini namanya lingkaran naklah. Nah, ini dibentuk oleh garis lengkung. Nah, ini juga nih namanya oval. Ini seperti bentuknya lonjong ya, seperti telur. Nah, ini namanya oval ya. Oval ini juga dibentuk oleh garis lengkung. Nah, ingat tadilah anaklah, garis lurus itu yang bentuk yang dapat dibentuk oleh garis lurus yaitu segitiga, segi 4. Kemudian garis lengkung, bentuk yang dapat dibentuk oleh garis lengkung adalah lingkaran dan oval. Nah, seperti biasa ya, Ibu punya soal. Nah, soal nomor 1, urutan yang tepat mulai dari bentuk segitiga, lingkaran, dan oval adalah yang A, yang B, atau yang C. Diurutkan ya. Kalau bisa digambar, silahkan digambar. Kalau tidak bisa digambar, tulis jawabannya saja A, B, atau C. Tidak usah tulis soal, anak ya. Terlalu panjang soalnya. Cukup kalian pahami saja, kalian baca, kalian pahami. Kemudian kalian tulis jawabannya yang A, yang B, atau C. Kalau digambar lebih bagus lagi, nak lah. Kalau tidak digambar, ya tidak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, urutan yang tepat mulai dari bentuk yang terbentuk dari garis lurus dan garis lengkung adalah yang A, yang B, atau yang C. Nah, ingat ya dari garis lurus dulu. Nah, kira-kira bangun apa nih yang garis lurus? Kemudian dan garis lengkung. Nah, jadi ada garis lurus dan garis lengkung. Yang mana? Yang A, apa yang B, apa yang C? Nah, kemudian yang ketiga, gambar lingkaran ya ini ya. Nah, gambar di bawah ini disebut lingkaran karena A terbentuk dari garis lurus, B terbentuk dari garis lengkung, C terbentuk dari garis zigzag. Nah, yang mana? Nah, terakhir soal nomor 4 yaitu gambar di bawah ini disebut segi 4 karena A terbentuk dari 4 garis lurus, B terbentuk dari 3 garis lengkung, atau C terbentuk dari garis lengkung. Nah, yang mana ya? Nah, baiklah, selamat mengerjakan. Seperti biasa, tugas dikirim paling lambat jam 6 sore. Jangan lupa foto pada saat kalian berdoa, pada saat kalian mengerjakan soal dan hasil dan jawaban yang telah kalian tulis di buku ya, hasil yang sudah kalian kerjakan. Jawaban kalian itu difoto dan dikirim ke WA pribadi Ibu paling lambat jam 6 sore. Baiklah, itu saja penjelasan tentang materi hari ini, tentang garis yang membuat bentuk, dan tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.